Welcome to Total Politik. Kali ini saya sudah mengadakan podcast lagi sama tokoh yang entah keberapa. Dan akhirnya saya bertemu dengan mudah-mudahan bukan raja terakhir ini. Welcome Bang Andi Alfian Malarangeng, Bang. Terima kasih Bang udah bergabung bersama saya di Total Politik, Bang. Terima kasih Bung Ari, senang bisa berdiskusi pada siang hari ini dengan Anda. Ya, ini saya itu dulu waktu kuliah semester 3 saya di UI dulu sosiologi, divisi UI. Kan lagi heboh-heboh pemilu 2009 waktu itu kebetulan, Bang. Dan setelah pemilu saya ingat betul di salah satu acara di TV One Malarangeng bersaudara diundang. Gitu. Kali masih ingat Selamat Datang Indonesia, Kabar Indonesia Malam atau apa gitu nama acaranya, nggak tahu masih ada apa enggak. Ada ibunya Bang Andi juga datang di acara itu dan ada tiga-tiganya. Pertama Bang Andi Alfian Malarangeng, kedua Bang Rizal Malarangeng, yang ketiga Zulkarnain Anwar ya atau Bang Joel Malarangeng kan. Nah pertanyaan saya Bang, itu namanya kok nempel sekali Bang Andi Anto. Semalam senior saya bilang mau ketemu Bang Anto salam ya katanya kan. Bang Anto Andi Malarangeng katanya. Yang kedua Bang Rizal Celi nempel juga. Yang ketiga Coel nempel juga gitu. Itu gimana sih ceritanya nickname ini di keluarganya? Jadi memang kebetulan keluarga kami keluarga politik karena nggak tahu. Jadi sebenarnya keluarga Pamong. Jadi kakek saya itu dulu bupati di Grobogan, Jawa Tengah, walaupun orang Bugis, Andi Patupoy namanya. Lalu bapak saya wali kota di Parepare. Lalu saya sendiri, kakek nenek saya waktu saya jadi dosen, dia bilang, ngapain jadi dosen? Nggak bisa jadi camat ya? Karena pikirannya maunya jadi bupati. Tahu-tahu kita kemudian beralih menjadi political scientist. Saya doktor ilmu politik di Northern Illinois University. Rizal atau Celi dia di Ohio State. Acul dia praktisi menggabungkan antara manajemen dengan politik. Jadi dia urusan manajemen politik ya. Dan kebetulan karena kakek saya dulu jadi bupati di Jawa, ibu saya sekolah di Jawa, sekolah di Semarang di Bangkong di Sedes. Sekolah Katolik di sana itu dengan asrama, kan diasramakan anak perempuan. Maka waktu punya anak dia kasih nama Jawa, nama Anto. Untuk saya yang paling tua. Kalau Celi namanya dari Rizal. Jadi ayah saya dulu mungkin pergi ke Filipina dan terpesona dengan Jose Rizal di sana. Lalu dikasih nama anaknya Rizal, lama-lama jadi Celi. Oh itu metamorfosis begitu aja ya? Begitu aja. Lalu kemudian Malarangengnya yang nama Bugis asli. Oh gitu, memang tanpa sengaja aja gitu ya? Ya tanpa sengaja aja, mungkin orang tua yang kasih nama sama kita terima aja dan ya fun aja begitu. Ya kalau gitu saya panggilnya Bang Anto aja di sini. Kalau di TV kan Bang Andi kan orang panggilnya kan. Nah ini Bang, saya ingat betul juga dulu Bang Andi itu setelah jadi dosen, habis itu ke KPU, habis itu mundur dari KPU jadi staf susnya Pak Prof. Rias Rasyid di Kementerian Otonomi Daerah. Ya, dan kemudian bikin partai juga sama beliau. Ya. Nah, saya melihat salah satu sosok yang saya anggap anak kandung dari reformasi dan demokrasi itu ya Bang Andi salah satunya gitu. Itu gimana ceritanya tuh? Saya pindah-pindah kayak gitu. Saya beruntung pulang itu dari sekolah doktor baru, kebetulan disertasi tentang pemilu tahun 97, Oktober 97. 6 bulan kemudian Soeharto jatuh dan Pak Habibie naik dan beliau menginginkan ada perubahan, yaitu pemilu baru. Karena maka itu harus
siapkan undang-undang pemilu, undang-undang partai politik baru, dan undang-undang Susduk, kalau sini MD3 lah dengan sekarang ini, yang sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi. Maka waktu itu kita diberi 3 bulan, Pak Rias Rasid jadi ketua, dia tahu saya disertasi tentang pemilu, maka ya kira-kira orang baru sekolah, pulang sekolah, belajar tentang pemilu, lalu dikasih kesempatan membuat undang-undang. Ya alhamdulillah 3 bulan jadi. Setelah itu kemudian undang-undang otonomi daerah. Karena bagaimanapun ketika struktur politik sudah berubah dan memberikan kesempatan untuk partisipasi politik bagi warga negara secara luas, kalau struktur pemerintahannya tetap rigid sentralistik, ini juga tidak akan jadi. Kita belajar dari glasnost di Rusia, di Soviet waktu itu. Dan itu tidak bisa karena begitu glasnost dibuka, jadi dibuka partisipasi politik, keterbukaan, tiba-tiba tetapi struktur pemerintahan tidak bisa menampung arus deras dari sistem politik yang baru. Maka kita lihat Uni Soviet terpecah-pecah menjadi sekarang itu Tantan itu Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan dan Georgia dan Belarusia dan sebagainya. Kita alhamdulillah bersamaan dengan kita melakukan reformasi politik, juga reformasi sistem pemerintahan menjadi desentralistik, sehingga kita lihat tidak ada lagi satu lapisan pemerintahan ataupun juga struktur pemerintahan yang bisa menguasai kekuasaan secara hegemonik. Dan itu yang kemudian menyebabkan sistem politik kita dan sistem pemerintahan kita menjadi lebih fleksibel. Maka ketika kita melakukan reformasi, ini sudah berapa? 20 tahun lebih. Alhamdulillah negara kita tidak pecah-pecah seperti Uni Soviet. Ekonomi kita jalan terus, walaupun sekarang ini diambang resesi. Tetapi demokratisasi kita juga berjalan terus, walaupun belum sesuai dengan harapan kita. Yang jelas bahwa apa yang kita lakukan dulu dasar arahnya sudah benar, tinggal bagaimana melanjutkannya. Ini kan kita bisa lihat desentralisasi hari ini melahirkan yang lagi heboh sekarang politik dinasti gitu. Ya kan? Dan ini kan kebetulan karena Pak Jokowi aja jadi presiden, orang terkenal, punya anak maju solo heboh. Sebenarnya praktek ini kan di bawah udah terjadi dari dulu, bahwa kita dikasih baju baru nih Abang Anto nih, demokrasi. Tapi badannya masih tetap sama, benar nggak kira-kira gitu Bang? Jadi demokratisasi dan desentralisasi memberikan framework, kerangka bagaimana kita melakukan kegiatan politik di dalam negara ini, republik ini. Dan persoalannya adalah bagaimana menjalankannya di dalam kerangka itu. Selalu ada celah-celah kalau mau cari celah-celah. Misalnya kalau Pak SBY memang dari dulu tidak ingin ada anaknya yang maju ketika dia sedang menjabat. Jadi setelah itu AHY misalnya maju sebagai calon gubernur DKI setelah Pak SBY turun. Masih Bas tapi di DPR kan? Di DPR itu lain. Partainya ini kan kita bicara tentang ranah eksekutif. Ya. Tetapi Pak Jokowi berpikir lain. Itu memang seperti kalau kita lihat argumennya Gibran adalah kan saya dipilih. Nggak ditunjuk. Terserah rakyat. Cuman kira-kira Wong Jawa bilang begini, ngono ya ngono ning ojo ngono lah, kira-kira begitu. Terserah ditafsirkan sendiri-sendiri. Emang bisa orang nggak milih? Ya pertanyaan kritisnya kayak gitu. Nah, saya juga ingat ini terus terang nih kawan-kawan di Mas Topo, Masyarakat Total Politik namanya Bang. Komunitas kita. Ini wawancara saya sama Bang Anto nggak terlalu di konsep sebenarnya. Ini mengalir aja. Pertanyaan muncul tiba-tiba aja. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan aneh, mohon maaf aja Bang. Silakan. Saya ingat betul nih, waktu ada kerusuhan di Monas, demonstrasi berujung rusuh di Monas tahun 2000. 2006 Saya masih jadi jubir. Nah, saya ingat betul waktu itu FPI yang heboh. Dan waktu itu udah ada Habib Rizik. Enggak ada. Udah ada Habib Rizik. Ada, tetapi
Waktu itu yang menonjol Bung siapa namanya itu? Yang dulu di LBH. Munarman. Munarman. Ya, sampai lempar-lemparan gelas sama Pak Tamrin di TV kan. Dosen saya di sosiologi UI. Nah, jadi pertanyaannya gini, Bang. Dulu Habib Rizik, Munarman ini kan udah ada. Udah jadi tokoh di dalam komunitasnya. Tapi sekarang Habib Rizik muncul sebagai salah satu wajah umat Islam di Indonesia. Nah, waktu pemerintahan Pak SBY bahkan Habib Rizik masuk penjara sempat kan. Tapi tidak pernah ada heboh seperti ini. Nah, Bang Andi menghadapi itu di front line kan waktu itu. Benar. Nah, apa sih treatmentnya menghadapi katakanlah oposisi dan kelompok Islam yang berbeda di zamannya Pak SBY dengan sekarang gitu. Kalau sekarang kan Bang Abalin udah pakai sorban tapi tetap aja gontok-gontokan terus sama kelompok ini gitu loh, Bang. Mungkin pendekatannya berbeda. Kalau Pak SBY memang beliau berusaha menyampaikan kepada semua umat Islam bahwa dia adalah bagian dari Islam dan dia juga merangkul berbagai macam tokoh-tokoh Islam. Dan SBY ini kalau sama ulama, kalau sama tokoh-tokoh Islam sangat-sangat hormat. Dan Pak Jokowi juga hormat dong. Masa Pak Jokowi enggak? Artinya berusaha merangkul aspirasi, kepentingan mereka, walaupun tanpa mengabaikan kepentingan minoritas. Jadi Pak SBY kan selalu berusaha merangkul semua. Dan itulah sebabnya kalau ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan ketika ditindak, ya menerima. Yang memang salah, kalau perlu masuk penjara, masuk penjara. Tidak peduli apakah dia dari kelompok mana, kalau dia melakukan pelanggaran, tetapi tidak menimbulkan semacam kegaduhan politik yang luar biasa. Tapi mungkin juga sekarang ini karena juga berbarengan dengan pembelahan di dalam pemilihan presiden. Pemilihan presiden kita thresholdnya terlalu tinggi, 20%, sehingga hanya 2 calon yang bisa maju. Ketika hanya dua calon bisa maju dan kemudian dilengkapi atau sekaligus juga menjadi pembelahan antara kelompok-kelompok Islam dengan yang lain, maka dia menjadi keras. Apalagi mungkin sekali lagi pendekatannya mungkin berbeda. Pada waktu awal-awal 212 itu saya kalau zaman kami dulu kita berusaha merangkul, mendengarkan apa yang dia mau. Kalau kami waktu itu setiap kali ada demo atau ada keinginan untuk menyampaikan aspirasi, mesti sama jubir paling tidak. Kalau daripada pendemo, tiap hari tugas saya adalah juga menerima para pendemo dan mendengarkan mereka. Jadi saya undang mereka, pemimpin-pemimpinnya ke dalam istana. Lalu saya dengarkan apa yang mereka punya aspirasi. Kalau itu ada hubungannya dengan kementerian tertentu, saya panggilkan menterinya hadir di sana, wajib hadir di sana. Dan menemui pendemo itu, saya bilang sama Pak Menteri-Menteri itu, kalau tidak mau hadir bagi sebagian gajinya dong buat jubir. Masa jubir yang urusannya kementerian, misalnya bicara yang di demo urusan tambang, ya Menteri Pertambangan atau Menteri SDM hadir dong. Saya panggil dia ke istana. Dan kalau itu kelompok-kelompok Islam, saya panggil Menteri Agama hadir untuk sebagai jubir atas nama presiden saya bisa memanggil ini ada demo di istana menyangkut bidang saudara, bidang bapak itu ibu. Saya sebagai jubir bisa menghadapi mereka, menjelaskan mereka, tapi mereka punya keinginan atau aspirasi yang ingin dijelaskan. Saya akan sampaikan kepada presiden, tapi menterinya harus tahu. Dan biasanya kalau presiden, bahkan apalagi kalau mahasiswa yang galak segala macam, beberapa kali saya bilang daripada repot-repot kita misalnya ke Bandung, ada acara di Bandung, mahasiswa Bandung Raya mau demo segala macam, saya bilang daripada repot-repot demo, kita lewat, paling-paling kita lihat spanduk sekilas. Mau nggak? Langsung ngobrol sama presiden. Sambil kita makan siang, Anda ngobrol, apa aja yang Anda mau sampaikan langsung disampaikan pada waktu itu. Dan pasti akan lebih jelas kita mendengarnya, tuntutan Anda. Setelah mereka berdiskusi, akhirnya kita bikin pertemuan di
warung Sunda di mana di Bandung, lalu kemudian kita sambil makan, lalu mereka ngomong apa saja yang aspirasi mereka. Saya bilang, ini lebih produktif. Habis itu selesai. Dan Pak SBY-nya sendiri bisa dengan metode seperti itu. Maksudnya gini Bang, saya ini pernah ikut dengan politisi juga nggak ada berkali-kali. Dan itu kan butuh proses meyakinkan orang ini kan nggak mudah gitu loh. Kalau Pak SBY sangat terbuka. Yang penting jelas. Kalau sudah dikasih datang ketemu sama presiden, ngomongnya nggak jelas, misalnya apa yang mau diaspirasikan nggak jelas, lalu ditanya apa alasannya kenapa ini mau menuntut tentang hal ini juga tidak jelas. Wah, kalian begini mah abal-abal namanya, ya toh. Makanya kalau Anda menuntut punya tuntutan 10 misalnya, jelas apa dasarnya tuntutan tersebut, kan begitu. Jadi makanya saya selalu sarankan, dan waktu itu mereka tahu. Kalau kenapa sih saya undang daripada demo-demo di depan situ, pakai loudspeaker kita nggak jelas apa yang dia bilang, maka saya panggil, ayo mari diskusi. Belum tentu kita sepaham, tapi paling tidak mereka tahu, mereka didengar. Dan ya apa namanya ini satu lagi, kalau itu yang membedakan pendekatannya dengan yang sekarang gitu. Saya tidak tahu yang sekarang. Saya mengatakan pendekatan saya waktu itu begitu. Enggak, maksudnya gini Bang. Maka saking senangnya orang, lama-lama apa orang Jawa bilang tuman. Tuman itu apa bahasa Jawanya, bahasa Indonesia itu? Keenakan lah. Ya. Tiba-tiba muncul demo di istana waktu itu dari sebuah desa di Kabupaten Bekasi. Demo di istana menuntut supaya kepala desanya diproses hukum karena menjual barang inventaris desa. Saya bilang, hubungan apa pergi ke istana urusan inventaris desa? Dia bilang begini, Pak, kami sudah pergi. Saya bilang pergi ke camat lah. Sudah Pak, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Ya kalau nggak pergi DPRD atau bupati, sudah juga Pak, tapi tidak digubris. Pergi lagi pergi ke gubernur. Kejauhan Pak, enakan pergi lebih cepat pergi ke istana katanya. Dari Bekasi ke Medan Merdeka lebih dekat dibanding pergi ke Bandung. Ke Bandung ya Bekasi ya. Keenakan, saya bilang. Habis itu saya bikin pernyataan, saya kumpul wartawan, saya bilang, itu Bupati Bekasi bikin apa aja selama ini? Ini rakyatnya pergi ke istana, sampai pergi ke istana untuk demo. Bagi sebagian gajinya untuk jubir, karena jubir menyelesaikan persoalannya. Habis itu langsung clear. Ya. Nah, emang itu kekuatan sih di saat itu. Maksudnya gini Bang. Saya melihat bahwa Pak SBY lah, di masa Pak SBY lah UU ITE disahkan ketika itu. Tapi Pak SBY juga tidak pernah pakai itu. Ya karena waktu itu memang misalnya juga ada undang-undang pers, ada undang-undang pidana. Kalau berhubungan dengan pers, Pak SBY konsisten menggunakan undang-undang pers. Karena itu kami tidak pernah melakukan kriminalisasi terhadap pers. Maka kami juga hak jawab yang kami gunakan. Dan begitu juga undang-undang ITE. Kita walaupun ada aturan-aturan yang membuat misalnya ya kalau di Eropa atau di Amerika namanya libel. Ya. Tapi kalau tidak mendasar betul, ngapain kita gunakan? Persoalannya sekarang ini saya lihat hal sepele aja semua orang mau gunakan itu. Nah, ini juga saya rasa agak berlebihan juga. Ngomong ada orang baru, karena kita harus membedakan antara bagian dari kebebasan berpendapat seseorang dengan libel. Libel itu pelecehan dan sebagainya ya. Dan itu harus kita tarik garisnya yang jelas supaya jangan sedikit-sedikit kita juga menggunakan undang-undang ITE hanya untuk sekedar dikritik dikit sudah menggunakan undang-undang ITE. Padahal itu sebenarnya bagian dari kebebasan berpendapat. Ya, setuju nggak Bang Andi kalau ada yang bilang kayak begini, bahwa
di masa Pak SBY itu nggak pernah dipakai karena memang Pak SBY punya barisan yang siap untuk main dengan opini itu. Misalnya dulu ada Bang Andi, Dino Patijalal. Ya, kita siap kalau dikritik kita siap menjawabnya. Kita siap untuk berdebat secara substansial dengan data. Maka nggak pernah takut saya kalau diundang wartawan, ada di televisi Anda lihat hampir tiap hari saya di televisi karena saya siap hampir tiap hari saya diajak berdebat kepada siapa saja dan saya layani. Dan alhamdulillah orang melihat bahwa kita punya data lebih akurat, kita punya argumen lebih kuat dan sebagainya. Termasuk kalau tiap kali mau naikin harga BBM ke pasar kita berdebat kenapa itu perlu dan kenapa berapa. Tapi Pak SBY konsisten ketika harga minyak naik kita kasih naik harga minyak sesuai dengan proporsinya. Tapi begitu harga minyak turun diturunkan juga 3 kali pernah turun. Jadi konsisten. Nah, kalau sekarang kelihatannya kalau naik kalau turun kok tidak ikut turun. itu ada jokes di mahasiswa kayak gini Bang Anto, bahwa masa SBY itu naikin harga BBM pas libur semester katanya. Sekarang pas awal mahasiswa masuk dia ngadain naikin BBM katanya. Makanya rame tuh datang tuh. Itu soal cara timingnya mana yang pas lah. Emang dipikirin sedetail itu ya. Ya kan kita ingin supaya waktu itu yang PSBY yang harga minyak itu sampai $140-150. Kalau sekarang cuma $40. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kan sekarang kita tidak ada subsidi minyak, harga minyaknya kecil rendah sekali. Iya. Waktu itu 150 dan ternyata bisa kita survive. Memang pernah ada krisis 2008. Ya. Tapi krisis itu bentuknya begitu krisis kita turun dari 6, pertumbuhan ekonomi turun jadi 4,8 dan kemudian naik lagi 6,2. Jadi kita lihat bentuknya V. Jadi krisis itu ini ke depan Resesi nih. apa boleh ya tidak artinya begini. Kita jangan seperti burung unta lah. Burung unta tidak mau melihat permasalahan, ada masalah dia masukkan kepalanya dalam pasir. Di depan mata kita sedang menghadapi resesi ekonomi. Kenapa resesi ekonomi? Begini, kalau ada 2 kuartal ekonominya minus, per definisi 2 kuartal berturut-turut ekonomi minus. Maka per definisi adalah resesi. Ya, betul. Jadi kemarin kuartal kedua kita minusnya minus 5,2 atau 5,3. Dan ke depan ini kuartal 3 nampaknya minus lagi. Kalau dia minus lagi maka kita menghadapi resesi. Oke, resesi biasa. Kan ini ada pandemi, ada apa segala macam. Tapi bagaimana kita bangkit dari resesi? 2008 Pak SBY juga mengalami semacam ekonomi mengalami downturn lah. Ya. Walaupun tidak separah sekarang. Tidak separah sekarang karena ini menyangkut juga pandemi. Ya. Tapi bentuknya V. V itu turun terus kemudian tahun depan langsung naik. Ya. Jadi kayak V. Nah, bahayanya kalau tidak ada penanganan yang tepat, kebijakan yang tepat, bentuknya bisa jadi U. Begini terus di bawah mendatar agak lama baru naik. Betul. Bahayanya lebih bahaya lagi kalau bentuknya L. Dia turun, lalu mendatar di bawah, nggak tahu kapan mau naik. Inilah tugas pemerintah untuk manajemen krisis, manajemen resesi. Bagaimana membangkitkan kembali ekonomi rakyat ini. Maunya kita V. Jadi V. Jadi begitu resesi, resesi, tapi kemudian kita bisa rebounds kembali. Naik lagi bahkan kalau bisa lebih baik daripada sebelum pandemi misalnya atau sebelum resesi ini. Nah ini tugas pemerintah. Pemerintah lah harus membuat kebijakan-kebijakan yang terutama dalam keadaan situasi ini meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi kita masuk pada Keynesian ekonomi. Jadi daya beli masyarakat dengan daya beli masyarakat itulah menggunanya bantuan-bantuan sosial, berbagai macam kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat punya uang. Ya. Nah, cuma karena itu perlu ada kebijakan-kebijakan yang tepat. Nah, kebijakan tepat ini
yang berkualitas, spendingnya harus berkualitas. Misalnya kemarin itu kan kita lihat ada BLT bukan? BLT harus lebih. Bandingkan antara kalau Pak SBY dulu BLT. Dengan BLT langsung melalui kantor pos, sehingga langsung bisa diambil, diterima oleh masyarakat. Kalau sekarang kan kita lihat bantuan sosial berupa paket sembako. Paket sembako itu persoalannya adalah apa? Nanti dibikinlah semacam tender atau dari pengusaha-pengusaha yang isinya untuk pengadaan daging kaleng, ikan kaleng, punya super mie, beras dan segala macam. Yang menikmati belum lagi ongkos kirimnya, pakai truk-truk segala macam. Yang menikmati adalah pengusaha-pengusaha menengah ke atas. Kalau pakai BLT diberikan langsung kepada masyarakat itu uang dan melalui kantor pos gampang sekali. Semua kecamatan ada kantor posnya. Maka uang itu bisa dibelanjakan ke warung-warung di dekat rumah, warung-warung kecil dekat rumah, atau pasar-pasar tradisional yang ada di dekat rumah. Maka rakyat kecil yang kemudian menikmati. Kalau paket sembako, percayalah, itu pasti akan yang menikmati adalah pengusaha-pengusaha kelas menengah yang bisa mendapatkan tender paket sembako tersebut. Nah, di situ, walaupun saya lihat Pak Jokowi sekarang juga sudah menggunakan BLT yang dilakukan di beberapa tempat, dan bedanya dia pakai bank kalau tidak salah, pakai bank. Bank ini berarti harus bikin account lagi sehingga kita bisa lihat ada foto-foto orang antri di bank yang padahal misalnya kalau pandemi sekarang jangan banyak ada kerumunan. Antri bikin account di bank untuk bisa mendapatkan. Itu kenapa masalahnya dari dulu sampai sekarang itu masih kecil orang bikin account bank itu masih minor? Memang dari dulu account bank menjadi jumlahnya masih jauh lebih kecil daripada jumlah penduduk. Orang malas atau banyak orang tidak mau ke bank karena ada yang percaya bahwa itu riba, ada yang ada yang percaya bahwa ya repot lah apa segala macam. Makanya waktu Pak SBY dulu kita menggunakan pos. Penyaluran lewat pos, karena di pos ada di mana-mana di kecamatan. Jadi sementara bank paling dibuka di kabupaten, jadi nggak usah terlalu pergi jauh. Saya nggak tahu kenapa tidak menggunakan pos sekarang ini. Pakai bank, tapi ada kesulitannya sendiri. Nah, kualitas dari spending harus jelas. Misalnya dulu kemarin awal-awal kita lihat ada kartu prakerja dengan dipakai online. Kartu pekerja belajar online. Yang semuanya sudah ada di YouTube gratis. Belajar bikin apa, bayar. Dikasih uang 1 juta tapi hanya boleh dibelikan untuk paket-paket pembelajaran itu yang isinya semuanya sudah ada gratis di YouTube. Ini kualitas spending yang kurang bagus. Kenapa? Kaitan ke belakang, kaitan ke depannya sangat rendah. Jadi makanya sekali lagi memang kita harus istilahnya pemerintah menggelontorkan uang melalui bantuan sosial kepada masyarakat untuk menaikkan daya beli. Tapi pertama sasarannya harus tepat. Jenis programnya juga harus tepat, yang berkualitas sehingga betul-betul bisa meningkatkan daya beli dan bukan hanya yang daya beli rakyat kecil, bukannya yang kelas menengah ke atas. Ya, tapi kan juga jadi dilematis ketika ini. Alhamdulillah ada war mesin. Ya. Iron Man. Tapi kan itu jadi dilematis juga, Bang. Ketika kita bicara direct bantuan langsung gitu ya. Tapi di sisi lain ada juga perusahaan-perusahaan dan industri dalam negeri yang juga harus support juga. Ya, tapi kita sekarang harus demand economy. Kita harus pada Keynesian economy. Jadi daya belinya yang kita kasih naik. Dengan cara apa? Kalau kita kasih uang kepada masyarakat, dia beli ke warung-warung dekat rumah. Berarti ada lagi yang hidup warung-warung atau pasar tradisional. Pasar tradisional ini yang kemudian membeli kepada pengecer-pengecernya dan sebagainya. Kalau paket sembako yang ambil keuntungan dari adalah mereka-mereka yang mendapatkan paket sembako yang jumlahnya tontonan itu, yang kemudian langsung cari ke pabriknya dia beli di pabrik, lalu kemudian dikirim kepada masyarakat. Pertanyaannya adalah mana yang lebih menguntungkan?
pakai model paket sembako semacam begitu, atau langsung BLT langsung kepada rakyat uangnya dan dibelikan kepada warung-warung kecil dan pasar tradisional. Pasar tradisional ini harus perlu hidup. Itu yang paling kecil. Nah, dari situ kemudian masuk kepada supply, baru kemudian pabrik-pabrik kemudian bergerak karena harus memenuhi datangnya permintaan yang datang dari rakyat kecil-kecil itu. Itu gunanya sekarang karena mereka lah yang paling terkena. Jadi jumlah penduduk miskin kita ini paling banyak itu sebenarnya berada di sekitar garis kemiskinan. Ya, entah sedikit di bawahnya atau sedikit di atasnya. Rentan miskin. Kalau mereka sedang dapat PHK, dia sakit atau tidak bekerja selama beberapa waktu, langsung turun ke bawah garis kemiskinan. Inilah sebabnya misalnya teori Okun tentang pertumbuhan ekonomi begini. Teorinya kalau di Indonesia ya, setiap penurunan 3%, 2-3% dari pertumbuhan ekonomi meningkatkan 1% pengangguran. Ya. Setiap sekian persen pengangguran meningkatkan lagi juga kemiskinan. Jadi dia berrentet-rentet begitu. Nah kemarin kan waktu kuartal pertama kita naik plus growth-nya 2, sekian persen. Lalu turun jadi minus 5. Berarti penurunannya 7%. Berarti kalau kita kayak Okun 3%, maka 2% pengangguran naik. Kalau 2% pengangguran naik, sekian berapa persen pengangguran lagi? Kemiskinan akan naik. Inilah rentetan-rentetan dari situasi ekonomi kita yang tidak bisa kita tidak mengadres. Nah, makanya saya juga heran waktu saya tidak tahu siapa yang bikin pidato Presiden Jokowi waktu pidato kenegaraan itu. Tidak satu pun bicara tentang resesi dan bagaimana mengatasi resesi tersebut, menciptakan sebuah V-shape atau U-shape atau menghindari L-shape, menghindari U-shape. Nah, ini yang kita mau dengar yang dibicarakan oleh Pak Jokowi waktu itu, lompatan jauh ke depan. Lompatan jauh ke depan maksudnya bagaimana kita mau menghadapi resesi ini? Ini yang harus dibicarakan. Ya, misalnya gini, Bang, ada pandangan misalnya terutama dari kebanyakan ini muncul dari financial planner gitu ya, yang nyebut orang-orang ini sekarang harus berhemat gitu. Kan kalau kita logikanya berhemat nggak ada demand dong. Jadi kadang-kadang ada juga beberapa pejabat pemerintahan yang membenarkan itu gitu loh pendapat. Sebenarnya itu yang berhemat pada tingkat rumah tangga. Kita berhemat pada tingkat rumah tangga. Maksudnya adalah karena sekarang ekonomi rumah tangga sedang terjepit. Maka kita misalnya yang tadinya pergi malam minggu bersama keluarga mungkin pergi makan di restoran, mungkin sekarang ini makan di rumah aja. Kalau biasanya nonton bioskop, mungkin sekarang mumpung bioskop masih tutup ya kan nggak usah pikir nonton bioskop. Jadi itu penghematan dari sisi keluarga. Tapi dari sisi pemerintah justru sekarang saatnya spending. Kan beda. Belanja pemerintah turun juga kan yang kuartal pemerintah. Itulah sebabnya pemerintah yang harus sekarang bukan berhemat dalam arti pemerintah berhemat untuk spending yang kurang bermutu lah. Jadi fokus pada spending yang betul-betul bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi pemerintahnya tidak berhemat dalam arti memberikan bantuan sosial. Tapi hambatan birokrasi membuat sulit membelanjakan uangnya juga pemerintah. Itu yang kadang-kadang perlu dipertanyakan sama pemerintah. Bukankah kemarin dalam perpu yang dibuat oleh pemerintah tentang APBN itu, perpu nomor 1 kalau tidak salah ya, di situ juga dikasih imunitas. Tidak diberikan tuntutan hukum kalau menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi sudah ada cover di situ. Padahal sebenarnya kita waktu itu ya sebenarnya keberatan dalam hal ini. Tapi karena supaya ini sudah bisa jalan dengan baik, ya dikasihlah pasal-pasal imunitas untuk ASN untuk menjalankan tugasnya. Lah kalau sudah itu juga diberikan tapi tidak jalan juga, bukan lagi salah siapa dong?
Ya salah pemerintahnya sendiri. Jangan cari-cari yang lain lagi, kan begitu. Sudah diberikan. Jadi begini, selama pandemi ini kita memberikan segalanya kepada pemerintah. Biarlah pemerintah yang menjadi leader, memimpin kita untuk keluar dari masalah krisis ekonomi dan sekaligus krisis kesehatan ini. Maka diberikan kita oke lah, walaupun kita ada sebagian yang kita tidak setuju isinya, Perpu itu diberikan. Untuk membuat undang APBN dilakukan dengan Perpu. Padahal ini ya abu-abu sifatnya. Di negara macam Amerika untuk menangani pandemi, penyusunan APBN tetap melalui Kongres. Ya, tetap. Di Indonesia langsung diterabas oleh eksekutif, oleh presiden dan menteri-menterinya. Dan legislatif menyetujui anehnya. Nah, persoalannya legislatif ini sama dengan Partai Demokrat misalnya. Kalau kita tolak ada yang bagus di dalamnya. Tapi kalau kita terima ada yang jelek di dalamnya. Tapi karena dalam situasi kayak begini, kalau kita tolak semua yang bagus-bagus yang ada di dalamnya ikut tertolak juga. Karena bisanya DPR pada kalau menyangkut Perpu menolak atau menerima. Dilemanya di situ. Akhirnya ya kita menerima walaupun sebenarnya banyak isinya yang kita tidak setuju karena buat kita isinya tidak baik bagi bangsa ini. Tapi hanya bisa menolak atau menerima. Itulah sebabnya jangan lagi lah ada APBN langsung pakai Perpu. Tetap harus melalui pembahasan di DPR. Ya kemarin tuh kan sempat juga Bang, ini kaitannya dengan yang lain nih. Undang-undang HIP, RUU HIP sempat heboh kan. Dan Demokrat cukup kritis kan dalam hal ini saya lihat. Apa sih yang membuat mengambil positioning itu gitu? Begini di dalam pandemi sekarang ini, pemerintah itu fokus. Sama cilaka juga cilaka tuh. Fokus untuk menangani pandemi dan krisis ekonomi. Nggak usah lah masuk bidang hal-hal yang tidak relevan dengan situasi sekarang ini. Undang-undang HIP itu misalnya. Sama sekali tidak relevan, hanya menimbulkan kegaduhan. Tidak ada TAP MPR tentang melarang PKI di situ, tidak dicantumkan. Lalu kemudian ingin menarik kembali lagi penafsiran-penafsiran lama yang sudah selesai. Misalnya tiba-tiba mengintroduksi kembali lagi Trisila, Ekasila, yang itu sudah selesai. Karena kalau itu diintroduksi, itu adalah bagian pembahasan tentang ide Pancasila itu sendiri. Apa sih pokok-pokok di dalam Pancasila itu? Bung Karno waktu itu menawarkan Trisila, Ekasila. Tapi ada juga yang lain menawarkan yang lain. Lalu kemudian final ketika 18 Agustus dibuatlah Pancasila sebagaimana yang kita ketahui sekarang ini, yang kita berlaku sekarang ini. Itulah Pancasila 18 Agustus. Nah kalau kita ada yang mau kembali, kalau gitu mau introduksi Trisila, Ekasila, bagaimana kalau ada juga yang mau kembali bicarakan tentang introduksi kembali Piagam Jakarta? Ya. Sama-sama, baik itu Ekasila, Trisila tadi itu dan Piagam Jakarta adalah bagian dari proses menuju ke finalisasi Pancasila 18 Agustus. Nggak usah dikut-takutin lagi, udah selesai kok itu. Tiba-tiba dalam keadaan pandemi, di mana kita mestinya bersatu, kita kuat. Kita menangani krisis ini secara fokus, bicara soal hal-hal yang sama sekali tidak produktif, tidak relevan, dan hanya menimbulkan kegaduhan. Kalau cipta lapangan kerja Omnibus Law itu gimana? Kalau itu juga sama juga. Ini dalam situasi sekarang ini mestinya biar kita fee gitu loh. Habis pandemi langsung ada regulasi yang. Ya, tapi kan coba lihat, belum teman-teman serikat buruh sudah teriak. Belum lagi isinya juga macam-macam. Ada di situ isinya tentang presiden boleh menabrak undang-undang kalau dianggapnya tidak mendukung penciptaan lapangan kerja. Model mana ini? Melanggar konstitusi. Tapi masuk lalu dibilang, oh itu salah ketik. Salah ketik kok berpasal-pasal. Jadi intentionnya semacam itu. Yang begini-begini ini hanya akan menimbulkan kegaduhan sebelum kita sampai pada esensi yang sebenarnya ingin kita bicarakan. Sebenarnya kan bagaimana perizinan-perizinan disederhanakan.
bagaimana supaya ada fleksibilitas di dalam lapangan kerja, bagaimana supaya memudahkan untuk orang berusaha menciptakan lapangan kerja. Makanya dulu kan sebenarnya judulnya Cipta Lapangan Kerja. Cilaka. Tapi kemudian disingkat jadi Cilaka diganti Cipta Kerja aja. Tapi ini Judulnya tentatif. ribuan begitu. Aduh, sudahlah. Mestinya yang begini-begini kita bicarakan secara lebih cermat ketika kita punya keluangan setelah pandemi ini. Tapi kalau ini terus dilakukan, saya rasa akan timbul kegaduhan yang akan menyebabkan masalah baru. Sementara masalah yang ada di depan mata, resesi dan pandemi ini masih terus merasuk kemana-mana. Lu kebayang tuh oposisinya Pak SBY ngadepin jubir kayak begini nih dulu. Gimana perasaannya tuh kan? Siap berdiskusi dan mendengar aspirasi. Gitu Bang. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.